Bagus emang nih. Itu dapetin dari Instagram. Tapi bagus ini. Iya. Quotes-quotes itu sangat menarik loh ternyata. Sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, teman-teman saya yang paling baik. Hehehe. Capek-capek dia tiap hari. Ngeliatin kita ngomong. Gak apa-apa. Saya bisa menjadi teman kalian semua pada saat waktu senggang, pada saat mengisi waktu luang, pada saat sebelum tidur, yang baru pulang kerja, yang lagi masak, yang lagi nyetrika, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngobrol, ya kan? Kapan lagi kita bisa ngobrol? Kali ini saya mau ngobrol sih lebih tepatnya, sama semuanya gitu ya, termasuk AI saya. Hari ini PR-nya dari dia adalah, Kak, kenapa nggak kita bahas aja quotes-quotes menarik gitu. Iya. Ya kan? Banyak. Salah satunya yang kamu kasih ini kan, ya Kika? Iya. Ini dari salah satu aplikasi gitu ya? Iya. Salah dari satu Instagram. dari Instagram. Coba ini keren banget kayaknya. Mari kita bahas Coba tentang self-care. Wow, self-care itu kan artinya perawatan. merawat diri sendiri ya, merawat self-care. Bagaimana kita care dengan diri kita sendiri. Harus. Dari segi mentalnya, fisiknya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Lagi-lagi karena kita sudah sangat muda, Usia. sudah ada usia gitu ya. Kalau bahasa Sunda apa? Yuswa? Yuswa, oke. Kita coba mengulik lagi kita tentang obrolan-obrolan dari teman-teman gitu ya, obrolan-obrolan dari saudara-saudara kita gitu tentang self-care. Gak jauh berbeda sebetulnya dari apa yang sudah kita praktekkan keseharian kita tuh sebetulnya sudah ada sehari-hari kita lakukan gitu. Kira-kira apa aja ya? Saya mau nyontek dulu. Yang pertama adalah if it feels wrong, don't do it. Artinya kalau kita sudah merasakan feeling ini salah gitu, kalau apa istilahnya, kalau hati kita ya sudah kalau merasa bahwa ini bakalan salah, gak usah deh, nggak usah dikerjain deh, gitu ya. Atau kita ngerasa feeling bahwa feeling kali ya, kayak gitu-gitu. Ini kalau kita omongin nih, kalau kita sampai bakalan salah nih, gitu, karena kita ngerasa bahwa ya bisa aja belum tentu benar gitu kan, atau mungkin bakalan menyinggung hati orang lain atau apa. Atau nggak jauh-jauh deh kalau misalnya sama anak kita juga, kalau misalnya ini benar gak sih ceritanya, kalau udah deh nggak usah. Ya kalau komen. memang ya nggak usah komen atau tidak usah melakukan apapun gitu. Ya jadi kalau if it feels wrong, don't do it. Ya. Berikutnya lagi tidak kalah pentingnya di sini adalah say exactly what you mean. Jadi kalau kita ngomong pastikan aja dulu gitu. Kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita mau ngomongin ya. Kalau nggak betul-betul berdasarkan misalnya dari bukti, data, bahasa lebih kerennya apa Ki? Gosip ya? Iyalah. Nggak usah lah. Kalau gitu sekarang di TikTok lagi ada satu orang nih influencer. Lu sih jadinya malu sendiri. Gara-gara tuh lu sosok komen urusan orang lain. Gitu. Sekarang lu kena batunya. Gitu ya. Jadi kalau kita menyampaikan segala sesuatu harus kita pastikan dulu. Apa yang kita sampaikan itu betul-betul kita pahami. Yang itu bukan yang 5W. Apa tuh? Yang what, who, whom, where. Sama aja kayak bikin berita kan, kita harus ngecek semuanya itu. Betul. Jadi kalau kita bilang exactly what you mean, jadi apa yang kita mau sampaikan itu harus kita pahami ya. Kita pahami, nggak cuma ngerti. Kan beda, kalau ngerti mah paham tuh beda. Kalau ngerti sekedar ngerti, kalau paham kita tahu persis gitu. Setiap every single things yang kita mau sampaikan itu benar-benar kita tahu. Keabsahannya. Ya, keabsahannya. Berikutnya, don't be a people pleaser. Ini nggak enakan, gitu. Lip service. Ya. Kalau kita cuman hobinya, walaupun itu hanya membuat hati orang senang, kalau berlebihan juga rasanya nggak oke. Kita juga tahu. Ya. Pada akhirnya juga orangnya juga akan tahu gitu. Kalau kita cuma lip service aja gitu. Ngapain kita buang waktu? Ya kan lebih baik skip. Yang nggak penting-penting. Save energi. Yes. Trust your instinct. Nah ini penting banget. Kita selain punya ego, kita punya rasio, kita punya ego, intuisi, ada insting juga ternyata. Insting kita tuh
apalagi ibu sama anak ya, lagi-lagi ibu sama anak ya, orang tua dengan anak itu insting kita tuh biasanya kuat, lebih kuat dibandingkan Bondingnya. yang lain. Ya karena kita ngebonding, betul. Iyalah. Kalau kita nggak ada ikatan, kita rasanya nggak mungkin jalan tuh. Masalah tentang insting whatsoever lah itu bentuknya. Soal romantika, soal Romantik. sekolah, soal kerjaan, aduh, Ya. Pokoknya anytime. ya insting kita pasti berjalan gitu. Dalam segala hal. Nggak perlu pakai disetir, nggak perlu. Halo insting, mari kita nggak ada. Nggak usah. Ayo use your instinct, nggak bisa. Insting itu come up dari feel apa yang kita rasain gitu. Kayaknya ini right atau tidak. Terus berikutnya lagi pikiran kita sampai nggak ke sana. Akhirnya dari hati itu keluar. Oh iya, berarti kalau bahasa sehari-hari antar pertemanan, insting gue bener kan? Nah, kayak gitu-gitu tuh ceritanya. Next, never speak bad about yourself. Never speak bad about yourself. Itu sama aja Kak, kalau hidup kita itu, kalau misalnya kita afirmasi aja. Afirmasi misal, hari ini, wah gila ya marah-marah. Itu terus-terusannya marah-marah. Jadi mulai dari melek mata, kita harus pastikan kita tuh harus bahagia. Ya, makanya kalau kita melek mata, ya nggak AI? Iya, bersyukurlah. Bersyukur dulu. Ya kan, kita bersyukur dulu, lalu positif aja, oke. Walaupun hari itu jelibet, pernah saya bahas sebelumnya ini. Walaupun hari itu bakalan sibuk, walaupun hari itu bakalan kayaknya hektik banget untuk urusan kerjaan, urusan ini, itu segala macam, rumah kayak apa ini itu. Tapi kalau kita hadapi dengan tenang, gitu kan, step by step, berjalan dengan lancar, semuanya akan bisa. Ya, never speak bad about yourself. Jadi juga jangan kita merasa bahwa, wah, percuma nih, gue kan cuman orang, ya itu minimalis itu yang kemarin saya selalu bilang kan, gue sih nggak punya uang, nah itu nggak boleh. Nah itu juga nggak boleh. Atau aduh, jangan doa. Kayaknya ya apa yang kita katakan itu merupakan doa. Kita betul. Makin kesini makin ngerti ya, Mama. Iyalah. Jadi harus benar-benar berkata yang baik-baik lah, berpikir bagus, itu sehat loh. Benar, karena ya ini saya manggut-manggut di sini sama AI bukan berarti kita cuma mau ngobrol berdua aja gitu. Karena buat saya speak bad to our own self itu akan memancing atau menimbulkan suasana hati yang tidak baik. Apalagi kalau kita semakin mendiskreditkan diri kita, memojokkan kita sendiri itu kayaknya nggak oke deh. Nggak usah. Ya, jadi jangan punya pikiran picik gitu pada diri sendiri. Jangan punya pikiran sempit gitu pandangannya. Kita adalah orang baik. Kita akan selalu bisa melakukan ini dengan baik. Besok sehat, kita pasti bisa ngobrol sama teman-teman, ketawa-ketawa. Satu lagi, Gik. Apa? Kita nih ganteng. Saya ganteng, saya keren, saya cantik, ya kan? Saya menarik. Nah, udah itu tanemin aja. Ya, pokoknya semua hal yang negatif, any kind of negative words, forget it. Tarik napas, inhale, exhale. Semuanya keluar. Untuk besok doa saya pengen miso lebih baik ke Fresh Market. Bu, halo, AI. Itu judulnya emang dia lapar dari tadi, pengen makan itu memang dirimu yang mau makan. Next, yaitu never give up on your dreams. Kemarin saya baru membahas tentang big dreams and dream big. Sekarang never give up on your dreams. Kita kan punya mimpi. Mimpi kan gratis, kemarin saya udah bilang. Mau mimpi kita, insya Allah kita punya misalnya rumah yang besar. Kita pengen jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Terus jangan tiba-tiba gini, tapi kan duit saya cuma segini. Tapi kan saya nggak punya uang. Beneran kejadian, udah pasti. Law of attraction. Kembalikan saja pada alam, selebihnya kita usahakan yang baik-baik. Ya, jadi harus tahu persis gitu. Jangan pernah menyerah. Harus berbaik sangka. Dan never give up. Jadi nggak boleh nyerah, Betul. Ya kan? Mungkin kalau sekarang kita punya mimpi tinggi gitu. Kalau sekarang belum sampai ke sana, mungkin sekarang kita ambil yang level 1. Kalau 1 ke 10, 1 ke 2 aja dulu, ya kan? Kayak kita nih berharap channel kita naik terus ya kan, bermanfaat bagi bertumbuh. Viewers kita bagus lah sekali. Ini kan kita punya dreams juga gitu. Kita nggak pernah patah semangat. Ini benar kalau saya sama Kika sama AI itu setiap hari itu memikirkan bagaimana caranya gitu kan. Selain di persaingan di luar sana makin luas gitu. Pada saat kita duduk lagi di sini lagi syuting di sana udah followersnya udah makin banyak. Tapi buat saya kenapa saya sama Kika bikin seperti ini kan karena kemarin kan
nggak ada apa kata istilah apa terlambat untuk belajar. It's Apalagi kalau too kita late. dapat poin plus yang lain gitu. Jadi jangan pernah give up ya untuk segala mimpi kita. Pasti kita bisa. Selama ada kemauan, di situ ada jalan, and it's true. You have to believe me about this. Yeah. If there's a will, There's there's a way. a way. Yes. Oke. Lalu don't be afraid to say no. Kadang-kadang suka nggak enakan tuh. Gak enak hati ya. Oh iya mari. Oh iya, nggak gitu. apa-apa. Oh saya kira nggak apa-apa. Oh enggak saya nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Padahal nggak apa-apa segini. Ini jangan. Kalau memang ayo kita pergi ke sana. Oh mohon maaf, saya sedang tidak bisa pergi. Oh tapi di sana nih. Oh mohon maaf. Ini harus dibeli. Oh mohon maaf. Nggak apa-apa. No. Katakan dengan bahasa yang sederhana dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Pasti kita bisa menyampaikan. Intinya adalah cara penyampaiannya. Ya. Dan satu lagi, don't be afraid to say yes. Kebalikannya. Ya, vice versanya. Kalau kita mengatakan oh, no, it's no. Tapi kalau yes, ya, oke. Saya bisa, ya, oke, saya bisa. Kira-kira kalau misalnya Bapak, Ibu, atau teman-teman semua dikasih satu tanggung jawab misalnya. Dari anak kita, apa dari teman kita, atau dari komunitas, segala macam gini. Bisa nggak? Ntar dulu deh, kayaknya gue nggak bisa nih. Aduh gue nggak pernah pengalaman, lu aja deh dorong apa aja. Iya kan, nggak bisa, ya itu tadi, nggak bisa ngomong nggak bisa ngomong iya, gitu kan. Jangan dong. Kalau memang seandainya kita bisa, ya jawaban bisa. Itu artinya kita bisa total. Sehingga komunikasi terjalan baik, sosialisasi terus berjalan baik. Ya kan? Tapi kalau kita mengatakan bahwa saya yes, nih ada salah juga kalau misalnya yes tapi separuh hati, yes tapi kita nggak melakukan dengan sungguh-sungguh, hanya ya, kepaksa untuk apa? Hasilnya juga akan bisa maksimal. Ya. Berikutnya lagi, be kind to yourself. Ini senang banget saya. Kalau be kind to yourself berarti kepada diri sendiri. Baik-baiklah gitu. Jadi kenapa ya dari kemarin ya AI kita tuh selalu ngomong berusaha untuk menyampaikan segala sesuatunya dengan bahasa yang sangat sederhana gitu kepada semua orang yang menonton kita gitu, bahwa ya udah be kind to everyone, be kind to our own self gitu. Ya kan, kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri, masa kita perlu kita tolong sayang saya dong, kan nggak mungkin. Mungkin bisa aja kalau misalnya oke, please love me, terus orangnya nanya dan gue ya kan, pasangan sendiri aja tentu sayang pada diri sendiri. Alright, betul banget AI. Jadi kita harus sayang pada diri kita sendiri. Ya kan, kemarin udah banyak sekali pembahasan itu, banyak cara lah menuju ke sana. Tapi sungguh-sungguh kalau kita sayang pada diri kita sendiri, kita akan dampaknya tuh luar biasa. Iya, akan merasa dihargai, menghargai. Loh ya, kita menghargai diri kita sendiri, kita menyayangi diri kita sendiri, kita sangat berbaik-baik terus pada hati kita, jiwa kita, raga kita. Otomatis semuanya lingkungan kita, vibe kita akan selalu positif. Betul. Ya kan? Kemarin ada satu tulisan di TikTok saya baca pada saat itu. Mama Ira vibe-nya selalu positif, nggak pernah punya masalah lah. Siapa bilang saya nggak punya masalah? Tapi apa? Vibe itu diciptakan karena dari sini, dari hati. Mama Ira, alhamdulillah nih misalnya. Mama Ira kelihatannya awet muda. Apa resepnya? Saya bilang jalani hidup ini dengan apa adanya. Kuat, kita pasti bisa selama kita bisa bersandar terus pada Sang Maha Pencipta, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, apapun bentuk kita cobaan, apapun, lagi-lagi you have to trust me. Semuanya pasti akan baik-baik. Itu salah satu juga yang membuat kita semua akan baik-baik saja. Hai tubuhku, kita akan baik-baik saja. Hai jiwaku, ragaku, kita semua pasti akan baik-baik saja. Oke, sehat ya, sehat. Jadi ada saatnya kita curhat sama yang di atas, sama Sang Pencipta, ya Sang Kekasih hati, ya. Pakai bahasa kita lah gitu, ya kan? Ya Allah, aku pengen sehat, aku pengen jiwa ragaku juga selalu baik, aku pengen berbuat baik pada banyak orang, baikkanlah hatiku, ya kan? Bersihkanlah hatiku dan macam-macam, ya. Oke, lalu ada let go of what you can't control. Let go of what you can control, cannot control. Kalau misalnya udah nggak bisa kita atasin, ya udah, cuekin aja. Maksudnya let go ya. Gini loh, kita tuh kadang-kadang suka sok tahu, suka ngerasa bahwa kita bisa kok, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kita nggak mampu. Loh, kita optimis boleh, melakukan apapun segala hal yang optimis itu boleh.
Ya, mau masalah pekerjaan, lagi-lagi masalah urusan rumah tangga, segala macam, merasa dirinya bahwa mandiri, kita bisa menjadi contoh, ya kan? Tapi begitu kita dipertemukan dengan satu hal, dan kita masih bersandar pada ego kita, yang ternyata jelas-jelas kita nggak mampu, ya udah, lepasin, jangan semuanya mau diambil. Begitu kita maruk, semuanya kita merasa bisa, begitu kita semuanya overloaded, Serasa gagal, segagal-gagal. itu jatuhnya lebih kencang, menjeledak. Kalau orang Betawi bilang ngejeledak, kalau lu benjol di sini nih, sama hati kita juga bakalan kayak gitu. Jadi let go away. Jadi nggak usah, kalau kita memang nggak bisa, ya udah just release it. Ya, harus bisa mengontrol kemampuan kita sendiri lah. Jangan pernah kita merasa bahwa kita tuh manusia manusia super spesial. Kalau orang bilang Mama Ira tuh superwoman banget, ya saya superwoman. Dilihat dari mana gitu. Ada lagunya. I'm every woman lagi. Oh dia, I'm every woman, gue yang I'm not superwoman. Iya udah, oke. Be kind to yourself, udah, lagi what control. Stay away from drama negatively. Oh my god. Here we go again. Kalau kita selalu stay away dari yang namanya drama negatively, ini kayaknya bener nggak sih saya baca? Bener. Stay away from drama and negativity. Segala hal yang negatif. Yang drama-drama, cut it off. Udah, nggak usah dipikirin Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Hemat tenaga, hemat energi, lampu dong. Apa namanya, hemat listrik. Drama itu sering banget dipertemukan di antara kita. Ya. Mau hubungan dari keluarga inti, keluarga besar, pertemanan, persahabatan, komunitas, hablah semuanya pasti ada. Drama pasti ada. Pasti. Ya kan, mau orang lain aja ada drama kok. Kalau nggak mau ada drama, kalau nggak mau ada drama dalam hidup lo kontrol hidup lo sendiri. Kalau enggak Just ya control udah yourself. Kalau enggak, ya sudah, gitu ya. Kalau mau ikutan drama terus ya silakan, monggo, nggak ada masalah. Pilihan. Apalagi negativity, semua lingkungan yang negatif, semua bakalan menyusahkan hati kita, pikiran kita, terus merugikan banyak orang, apalagi keluarga. Udahlah, udah, nggak ada. Skip, jangan. So stay away from drama and negativity. Ya? Oke. 12 steps for self-care. Penutup dari segalanya adalah, bisa tebak nggak ya? Love. 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 Kenapa love itu selalu ditaruh di bagian akhir atau ditaruh di paling atas? Karena cinta itu tiada batas. Cinta itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Yang pertama, cinta kepada Tuhan. Cinta kepada orang tua, kepada negara, kepada keluarga, sahabat, teman, rekan, dan semuanya. Termasuk cinta kepada alam. Cinta kepada barang yang kita punya. Ya semua juga harus pakai perasaan ya. Hati kan? Ya udah. Sure. Oke, kalau kita mau sayang sama diri kita sendiri, kita rawat, kita harus cinta kepada diri sendiri. Ya. Iya kan? Walaupun kita semua dalam berproses ya, berproses untuk mendapatkan yang namanya poin cinta kepada diri sendiri, berproses, sekali lagi saya garis bawahi, berproses. Itu justru kenikmatannya itu terjadi pada saat berproses. Benar gak apa yang kita lakukan ini sudah mencerminkan self-care kita? Atau benar gak sih love itu sungguh-sungguh keluar dari hati kita? Atau jangan cuma, mohon maaf misalnya, mohon maaf sekali lagi, kita mau merawat diri, kita self-care, tapi ternyata love-nya itu dipaksakan atau harus merugikan orang lain, segala macam. Untuk apa? Ya kan? Gak hanya terjadi pada hubungan romantic relationship, enggak. Tapi love itu is a real love, come up from the bottom of your heart. You can feel it. You can touch it even only di atas kita punya skin. Ya kan? Pada saat kita bicara, kita menyampaikan sesuatu. Orang bisa tahu kok. Kalau kita sayang pada seseorang, kita care. Ingat loh ya, sayang sama seseorang bukan berarti, oh kita cinta mati, I love you. Bukan gitu. We care about you. We care about you. We love you. It doesn't mean kayaknya kita terus dalam hubungan selalu konteksnya berdua. Enggak. Ya kan? Perasaan orang lain, bagaimana kita bisa menghormati, menghargai, itu kan salah satu bentuk care kita kepada orang lain. Gitu. Ya, jadi bagus banget tadi ada 12 step yang sudah
Saya coba untuk rangkum semuanya dan semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Yuk, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, teman-teman sebaya, teman-teman sebaya. AI saya sudah mulai kasih tanda begini, berarti waktunya saya close. Kita ketemu lagi besok. Close the hordeng. Oh ya, kita punya hordeng. Kalau punya teman-teman yang lain ada close the apa, saya punya ini adalah close the hordeng ya, bukan gorden, bukan curtain, bukan horden, gorden. Ya, kita apa? Hordeng. Oke, close the hordeng. Oke, sampai ketemu lagi besok. Semoga berkenan. Cium sayang saya untuk semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Irama So Far Real because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.